Dan ternyata saudara-saudaranya yang ada di Arab pun mengiyakan. Bahkan dikatakannya bahwa Indonesia ini termasuk terlambat menyadari semua itu. Sebab di Arab sendiri Ba'alawi ini sudah tidak dianggap atau tidak diakui sebagai keturunan Rasulullah SAW. Pada awalnya saya sekeluarga besar sangat menghormati, memuliakan Habib karena kami mengira memang benar Habib itu keturunan Rasul SAW. Setelah viral tesis Kiai Imaduddin Utsman, kami verifikasi saudara-saudara kami yang ada di Jazirah Arab. Apa benar seperti itu? Ternyata di Indonesia ini terlambat. Di Jazirah Arab sudah tidak diakui sebagai keturunan Rasulullah SAW karena hasil tes DNA juga sejarah mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasul SAW. Bahkan bukan orang Arab. Ya, sejak itu kami terus cari informasi-informasi sampai akhirnya harus membenarkan tesis Kiai Imad. Kalau keturunan Wali Songo kami tahu sejak kecil kalau keturunan Rasulullah SAW. Sebab Syekh Jumadil Kubro jelas keturunan Rasulullah SAW. Banyak di lingkungan kami yang baru sadar akan hal itu. Dan yang bikin ngeri, kok sampai-sampai makam dipalsukan juga, pahlawan diba'alawikan juga. Kemarin juga ada undangan untuk kami haul Habib, tapi kami sudah nggak mau ikutan lagi. Mending kami datang ke makam leluhur kami dan berdoa. Jadi ini adalah tulisan dari akun bernama Dion Abimanyu. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi dia itu bercerita kalau dulu itu dia beserta keluarga besarnya itu sangat menghormati, sangat memuliakan kepada para habaib yang ada di negeri ini. Dan mereka dulu itu juga percaya bahwa habaib itu keturunan Rasulullah SAW. Tapi setelah viralnya tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang secara tegas menyatakan bahwa nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 dan abad ke-8, maka si beliau ini Dion Abimanyu ini mencari informasi kepada saudara-saudaranya yang ada di Jazirah Arab. Apakah benar seperti itu? Sebagaimana yang dijelaskan oleh tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan ternyata saudara-saudaranya yang ada di Arab pun mengiyakan. Bahkan dikatakannya bahwa Indonesia ini termasuk terlambat menyadari semua itu. Sebab di Arab sendiri Ba'alawi ini sudah tidak dianggap atau tidak diakui sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tapi di Indonesia kan hingga saat ini masih ada juga yang menganggap kalau mereka itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Sehingga bisa dikatakan tesis Kiai Imad ini termasuk terlambat. Dan kalau kita lihat juga di negara-negara lain itu kan memperlakukan Habib itu juga biasa-biasa saja. Artinya mereka tidak menganggap bahwa Habib itu adalah sosok yang mulia, apalagi kok sampai menganggap bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah SAW. Jadi cuma ada di Indonesia saja, dan wabil khusus cuma untuk umat Nahdien saja. Sebab kalau umat Muhammadiyah dan yang lainnya itu kelihatannya tidak begitu mengagung-agungkan para Ba'alawi dari Yaman. Dan kalau menurut ini akun Dion Abimanyu, dia juga percaya bahwa yang keturunan Rasulullah SAW itu adalah Wali Songo. Sebab di situ Wali Songo ini nyambungnya ke Syekh Jumadil Kubro, dan Syekh Jumadil Kubro itu juga terverifikasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Artinya Syekh Jumadil Kubro ini tidak diragukan lagi tentang nasabnya. Dan terkait tentang polemik yang ada saat ini, misalnya tentang adanya makam leluhur Nusantara yang dipalsukan. Jadi makam orang Nusantara, ada makam orang Jawa, ada Terah Mataram, itu dijadikan Ba'alawi. Ini juga membuat prihatin ya. Sehingga Pak Dion ini kemarin ada undangan untuk haul di acara Habib, tapi tidak mau ikutan lagi. Mending kami datang ke makam leluhur kami dan berdoa. Ya inilah kondisi di negara kita. Memang selama ini kita itu ya apa ya, kita itu juga tidak tahu kenapa kok dulu itu sampai percaya kalau Habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi mungkin saja
dari seringnya beredar di media sosial, misalnya para Habib itu kan sering bilang kalau mereka adalah keturunan Rasulullah. Kemudian dia bilang juga bahwa dalam tubuh mereka itu mengalir darah Rasulullah SAW. Dan dari ceramah-ceramah seperti itu disebarkan secara masif, itu akhirnya rakyat pun percaya. Ya inilah eloknya di negeri ini, cuma dari berita media sosial aja orang itu bisa percaya kalau Habib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi semua itu juga tidak serta-merta seperti itu. Mungkin dulu pas masa penjajahan itu juga ada andil Belanda dalam menyebarluaskan pemahaman bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah SAW. Sebab faktanya dalam sejarah, para Habib ini kan yang difungsikan oleh Belanda untuk menjadi kaki tangannya. Artinya Belanda itu dalam menjajah Nusantara itu tidak hanya menggunakan kekuatan senjata saja, tapi juga menggunakan trik adu domba, juga menggunakan agama. Nah, disinilah kuncinya. Jadi ketika masa penjajahan itu di Indonesia atau dulu masih bernama Nusantara, pahlawan yang berjuang keras membela Nusantara melawan penjajah itu kebanyakan adalah keturunan Wali Songo, dan orang Nusantara pun juga tahu bahwa keturunan Wali Songo itu adalah keturunan Rasulullah SAW, sebab Wali Songo itu adalah keturunan Rasulullah SAW, sehingga rakyat pun percaya kepada para Dzurriyyah Wali Songo ini, mengikuti apa yang menjadi petuah mereka. Nah, ketika melihat hal seperti ini, tentu Belanda pun menjadi panik, sebab kalau dibiarkan ya nanti Belanda bisa terusir dari negeri yang bernama Nusantara. Makanya Belanda pun mendatangkan imigran dari Yaman yang memiliki paras seperti orang Arab, kemudian bicaranya juga menggunakan bahasa Arab. Kemudian di situ dilabeli sebagai sosok yang mulia atau sosok yang berbeda dari yang lainnya. Dan dalam sejarah juga tercatat kalau dari kalangan Habib itu kan ada yang diangkat menjadi muftinya Batavia, yakni Habib Usman bin Yahya. Nah, dari situlah mungkin Belanda ini menyematkan nama Habib itu sebagai sosok yang mulia, kemudian menyematkan pula bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah SAW, sehingga rakyat di Indonesia pun banyak yang percaya. Tapi ya untunglah sekarang itu semua itu di zaman modern, era digital, semua informasi bisa kita akses. Artinya kita bisa mengetahui tentang sejarah masa lalu para Habib yang ada di negeri ini, termasuk kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini sekarang ini. Karena kalau hal ini dibiarkan ya sangat berbahaya sekali, sebab nanti banyak rakyat yang dibohongi, terutama umat muslim, terutama umat Nahdliyin. Untung saja terungkap dengan adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Juga dilihat dari kelakuan beberapa oknum Habib yang memang tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Ini kan sudah menjadi pertanyaan besar di negeri ini. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dalam kelakuan keseharian itu kok malah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Dan ini kan sudah menjadi tanda tanya besar di negeri ini. Kemudian dengan adanya tesis ilmiah, kemudian ada juga tentang tes DNA. Jadi dalam tes DNA itu kan beberapa oknum Habib sudah melakukan tes dan hasilnya ternyata tidak nyambung ke Kanjeng Nabi SAW, tapi nyambungnya itu ke Yahudi Askenazi, atau ada juga yang bilang Yahudi Khazar dan lain sebagainya. Intinya mereka ini tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, sehingga hal ini pun menyadarkan umat di negeri ini ternyata selama ini cuma dibohongi, selama ini cuma ditipu. Tapi kita tidak usah menyalahkan leluhur atau generasi yang dulu menjelaskan kepada kita bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi. Itu tidak perlu. Mungkin juga nenek atau kakek kita dulu itu paham atau yakin bahwa Ba'alawi adalah keturunan Kanjeng Nabi, itu juga korban doktrin dari VOC Belanda. Makanya kita juga tidak boleh menyalahkan orang dahulu kenapa kok sampai mewariskan keyakinan bahwa Habib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan sekarang kalau sudah terungkap fakta seperti ini, ya harusnya kita itu merubah mindset kita. Kita memberikan edukasi dan penjelasan kepada generasi muda dan generasi yang akan datang bahwa yang namanya Habib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi, tapi Habib itu adalah sebuah klan atau sekelompok orang imigran yang dulu
datang dari Yaman dan tinggal di Indonesia, dan kala itu pada masa penjajahan Belanda mereka itu bekerja untuk Belanda, membantu Belanda, membela Belanda dalam rangka mempertahankan penjajahannya di bumi pertiwi ini. Itu yang harus digarisbawahi. Dan yang terverifikasi tersambung kepada Kanjeng Nabi itu adalah Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Itu saja.